Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Mata Chuju dan Cho Huai penuh ketakutan saat mereka menyadari bahwa mereka sudah hancur, terluka parah, dan berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, sosok emas tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. "Mengapa kamu melakukannya?" teriak Chuju. Mereka segera menyadari bahwa mereka dalam krisis hidup dan mati saat kekuatan melahap dari klon Jin Chen mendekati mereka. Meskipun mereka berjuang dengan liar, upaya mereka sia-sia. Sebelum mereka ditelan, Chuju merasakan telapak tangan misterius meremas roh surgawinya. Kekuatan jiwa yang kuat mengalir masuk, mencoba mencari tahu ingatannya. Tetapi hanya menemukan sedikit informasi, kegelisahan melanda Chujuo, dan dia memutuskan untuk menarik tangan tersebut. Namun, Xiuyan tidak menemukan apapun dalam pencarian jiwa singkatnya. Membuatnya bertanya-tanya apakah memori mereka dilindungi. Tidak ada bukti yang memastikan keterlibatan Sitian Suwanji dalam perang ini. Namun dengan munculnya Kamita Buddha, Xiuyan menyadari asal-usulnya dari alam misterius barat. Kesadaran ini membuatnya menyadari bahwa perang ini tidak akan pernah sederhana, banyak yang masih belum diketahuinya. Meskipun Ratu tidak pernah memberitahunya, namun Xiuyan bersikeras Taixu yang begitu kuat. Apakah akan menghancurkan Shenxi? Seakan Taixu tidak lagi bertindak sendirian dan terlibat dengan kekuatan lain, menyebabkan Xiuyan merasa heran dengan sikap sombongnya. Lalu juga Ratu mungkin juga prihatin, sehingga selalu berhati-hati. Saat ini, pertempuran utama terjadi di Dongyan Niangkai tanpa ada yang benar-benar berani menghadapi Taixu secara langsung. Sekarang Taixu tidak bisa mengetahui detail Shenxi, persisnya mengapa mereka berhenti. Meskipun Ratu tidak mengambil tindakan secara terbuka, setelah Taixu memasuki Dongyun ketiadaan, kekuatan mereka hanya berhenti sampai di sini. Itulah mengapa adegan yang dilihat Xiuyan sekarang terjadi. Taixu memperlambat invasi, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari Shenxi untuk semakin menguatkan diri. Saat ini, Chuju berteriak. Tubuhnya hancur menjadi kabut darah, semuanya ditelan oleh klon Jin Chen. Mata Cho Huai ketakutan, dan dia pun juga tidak terkecuali. Xiuyan lalu juga mencoba mencari jiwanya, terluka parah oleh formasi. Seluruh orang menjadi linglung sejenak, tidak bisa lagi mengelak dan pergi. Namun, saat Xiuyan mulai mencari jiwa Cho Huai, seluruh bintang tampak bergetar dengan getaran yang hebat. Saat ini, Xiuyan berada di pusat bumi tanpa pengetahuan akan apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menyebarkan seluruh kekuatan jiwanya di alam semesta sambil menarik telapak tangan. Dengan cepat, Xiuyan berhasil menangkap Damao lagi, menyebabkan energi agung melonjak dan formasi indah melewati pipo vertikal Damao Yolan terkondensasi kembali. Xiuyan dengan jelas merasakan beberapa aura yang lebih kuat pada bintang-bintang, menandakan bahwa bantuan dari Taixu pasti sudah tiba. Kekuatan kedua orang ini berada pada level yang sama, pikir Xiuyan, dan kekuatannya tidak superior. Mungkinkah dukungan tingkat ketiga telah tiba? Lalu setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiuyan tidak berhenti. Formasi tingkat kedua kemudian terus berkumpul di bawah cahaya biru matanya vertikal dari Damao. Semakin banyak lapisan dalam formasi, semakin kuat jadinya. Namun setelah tahap kedua dikondensasi, saat Xiuyan berencana untuk naik ke level ketiga, setan di tangannya sedikit gemetar. Ini sebenarnya memaksa Xiuyan untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkannya. Dia bisa terus menyelesaikan. Yang jelas berbeda dengan mata anjing adalah bahwa Damao lebih terisolasi, memiliki kemampuan untuk menyusun formasi. Namun hal ini juga memerlukan pengendali dengan kekuatan dan stabilitas yang cukup. Setelah formasi tingkat ketiga selesai, Xiuyan pun berkeringat banyak, jiwa-jiwa di alam semesta merasa lelah. Formasi yang sangat kuat, ketika Damao sedang membangun susunan formasi, semuanya menarik perhatian Xiuyan. Beberapa aturan ini mungkin dapat berguna di masa yang akan datang, dan Xiuyan juga bisa menguasainya sendiri. Ketika formasi tingkat ketiga terbentuk dan muncul, fluktuasi yang dipancarkan membuat Xiuyan gemetar.
Meskipun kekuatan formasi ini sudah tidak asing lagi, namun saat ini sedang dikerahkan dengan kecepatan seperti itu, dan walaupun formasi ini diatur oleh Damo, tetapi sepenuhnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Saya sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan formasi ini. Meskipun ranah klon Jinchan belum mencapai level ketiga, seharusnya berada di level puncak kedua. Setelah klon jangkrik emas ditelan, tingkat kekuatannya semakin meningkat. Bagi Xiaoyan sekarang, kekuatan klon Jinchan juga merupakan kartu truf. Setelah semua pengaturan selesai, Wan Gou juga menyelesaikan formasi bergerak. Jadi sekarang, Xiaoyan bersiap untuk meninggalkan pusat bumi dan melihat apa yang terjadi di luar saat ini dan untuk mengetahui kemana Tianwu pergi. Kemudian saat sosok Xiaoyan bergerak, Jile mengikutinya dan bergegas keluar dari pusat bumi. Bagaimana dengan monster dari alam misterius surga barat? Apakah Anda bersedia bertarung dengan Taixu? Si Tian Xuanji memiliki banyak kekuatan untuk bergabung dengan kami, tapi kalian adalah monster dan tidak ada yang ingin bergabung, bergabunglah dengan saya. Taixu, saya jamin Anda akan bisa menikmati daging manusia segar setiap hari. Tidak ada bidang kekuatan yang tertutup. Kondisi seperti itu jarang tersedia di alam Tiangshuan Barat Anda. Saat ini, di atas bintang-bintang, sekelompok orang lain muncul. Pria terkemuka itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mata yang sulit diatur terlihat di matanya. Tianwu hanyalah kehidupan rendahan. Sekarang dia bertekad memenangkan Tianwu untuk memperjuangkan Taixu. Jika Tianwu enggan, dia khawatir tidak akan bisa melepaskannya. Namun, 100 manfaat tanpa kerugian. Anda tidak memiliki kaitan dengan Shanxi ini. Bagaimana? Saya tak mau, kata pria itu arogan. Tianwu sepertinya tak berminat berperang. Bahkan jika Anda menolak, tidak mau, pernahkah Anda mempertimbangkannya? Bergabung dengan Taixu memberi kebebasan? Jika tidak, Raja Iblis Tianwu sendiri memancarkan aura ganas. Ujar Zhang. Yang mengancam Raja Iblis hanya 2 Buddha. Setelah bicara, tiba-tiba Buddha Kamitsu muncul di antara mereka. Dia seolah-olah tanpa kekhawatiran sedikit pun muncul. Berikan warna dan lihatlah. Nampaknya segel sebelumnya tidak efektif sebagai pelajaran. 2 Buddha itu segera melangkah maju. Sekarang, itu benar-benar membuat Raja Iblis Tianwu marah. Langit tiba-tiba terlindungi oleh awan gelap. Hujan mulai turun deras. Inikah aturan hujan? Ini sangat pantas disebut sebagai Raja Iblis. Nampak senyum muncul di sudut mulut pria itu. Lapisan kekuatan gaib memancar dari dirinya. Perhatikan dengan cermat, bahkan tetes hujan deras pun tak mengenai dirinya. 2 Buddha tidak mengacuhkannya. Namun, mereka kembali menggunakan segel penyegelan iblis bersama-sama. Itu mengulangi strategi lama mereka. Dan kali ini, Raja Iblis Tianwu terkejut. Kemudian hujan deras segera berkumpul di sekitar. Hujan dengan kekuatan luar biasa berubah menjadi angin puting beliung. Akhirnya, itu bermetamorfosis menjadi 9 naga air. Saya tak peduli dengan segel iblis yang menekan di atas kepala saya. Sebaliknya, ia menuju langsung ke arah kedua Buddha dan melempari mereka. Ketika pria itu melihat hal itu, dia mendengus dingin. Tangan di belakang punggungnya, satu terentang dengan telunjuk dan jari tengah bersilang memberi isyarat, rem, angin.